Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana Ingrid, kelas 2E Akuntansi Manajemen, nomor absen 6. Di sini saya akan melanjutkan tentang modul Accurate untuk transaksi di tanggal 13 Januari 2023. Untuk transaksi di tanggal 13 Januari 2023, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Nah, pada kasus ini kita akan membuat barang baru. Untuk itu kita bisa masuk ke PT Omega Tara di Accurate. Lalu kita bisa ke menu persediaan. Di sini kita akan menambahkan barangnya terlebih dahulu, yaitu ini nama barangnya adalah t-shirt. Lalu kategori barangnya adalah fashion, ya. Lalu ini persediaan barang dan jasa, sudah betul. Lalu kita bisa pilih satuannya terlebih dahulu, yaitu bisnis. Dan setelah itu ke penjualan atau pembeliannya. Di sini kita lihat harga jual satuannya adalah 375.000. Itu. Lalu ada ini kita pilih pajak tambahan nilai. Sudah. Kita lagi. Kalau sudah kita bisa simpan. Kita simpan. Lalu setelah itu kita bisa kita close terlebih dahulu ya ini. Ada jasa. Lalu kita bisa ke bagian pembelian dan ke faktur pembelian. Nah, di sini kita cari pemasoknya. Ini sesuai di mutu, tipe pemasoknya itu umum. Lalu tanggalnya kita rubah di tanggal 13 Januari 2023. Lalu ini hanya siapa? Research. Lalu kita kuantitasnya kita isikan 100. Lalu harganya ini 85.000. Lalu dan store. Maksudnya, lalu dan store. Lalu kalau sudah, kita ini sudah 100 pieces. Kita lanjut. Nah, kalau sudah, kita pilih bagian informasi. Apakah ada nomor fakturnya atau tidak? Ini ada 08791. Lalu, lalu kita bidang dengan setelah itu ada kita langsung proses pembayaran. Nah, sini kita bisa pilih ke Bank Mandiri IPR. Nilai pembayarannya sebesar 9.335 dengan nama bayarnya dan ini nomor 13. Ini transfer bank. Lalu kalau sudah bisa kita simpan. Sudah. Nah, ini untuk transaksi yang tanggal 13 untuk pembelian besok. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk transaksi tanggal 13 Januari. Di sini perusahaan melunasi utang kepada PT Sarimas untuk nomor faktur berikut dengan pembayaran cek Bank Mandiri dengan nomor cek DRW dengan tanggal jatuh tempo 31 Januari. Untuk pelunasan hanya sebagian. Nah, di sini kita bisa cek dulu untuk invoice-nya apa sudah ada atau masih sudah tersedia. Kita masuk ke bagian pembelian. Untuk pembelian. Nah, tadi invoice-nya adalah INV BE1912 berarti ini sudah ada. Nah, untuk itu kita akan melakukan pembayaran. Di sini kita akan masuk ke pembayaran, lalu pembayaran pembelian. Nah, di sini kita akan ke PT Sarimas. Tanggal bayarnya adalah tanggal 13 Januari 2023. Nah, ini kita isikan dengan 10 juta sesuai dengan yang tadi. Lanjut. Lalu kita cek informasinya, metode pembayarannya adalah cek Bank Mandiri dengan nomor ini, cek Bank Mandiri, nomor sebesar 10 juta rupiah. Kita pastikan lagi jika apakah sudah benar, itu PT Sarimas nomor faktur sekian, Bank Mandiri nomor untuk 10 juta. PT Sarimas Bank Mandiri dengan tanggal bayarnya adalah 13 Januari 2023, nilai pembayarannya sebesar 10 juta, utangnya 12 juta, bayar 10 juta. Lalu metode pembayarannya adalah menggunakan cek atau giro dengan nomor QR. Nah, kalau sudah kita bisa simpan. Nah, kalau sudah simpan, kita bisa cek. Nah, di sini sudah ada. Baik, yang selanjutnya kita menuju ke transaksi tanggal 14. Di sini transaksi tanggal 14 adalah untuk menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Nah, ini termasuk tagihan di muka. Untuk settingnya sudah saya setting terlebih dahulu tadi. Pengaturannya sudah saya rubah. Lalu kita lakukan transaksinya di CV Wijaya Kusuma. Kita masuk ke IGWP, lalu kita masuk ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Nah, di sini kita masukkan CV.
Karena tidak ada, kita bisa masukkan CV Wijaya Kusuma seperti data baru. Nah, setelah itu, nah ini bisa dipencet dulu ya untuk apabila ini tagihan di muka. Lalu ini kita atur juga di tanggal perpisahan ini 2023. Oke, sendiri 2023. Kita perginya ke info lainnya. Satu yang dibuka ya. Para bikin sama ada lupa. Kita pada itu lagi. Kita apa ini? Musta dan terus 50 dan ada 40. Nah, ini artinya fakturnya sudah otomatis terlipat. Kita tinggal bayar pakai tambah ini ya. Bayar lunas ya, ceritanya. Lunasi. Sampai tanggal 14 Januari. Nah, info lainnya, caranya orang cetak seperti itu. Setelah itu, dipastikan jika inisiasi Wijaya Kusuma menggunakan di Bank Mandiri dan juga nilai pembayarannya sudah sejumlah 13.875 sesuai yang tadi dan dengan tanggal pembayarannya adalah 14 Januari 2023. Nah, di sini kita masuk ke info lainnya, lalu kita cek melalui transfer dari Bank Mandiri. Tadi masuk di transfer bank. Nah, jika sudah, kita bisa simpan. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan di transaksi selanjutnya yaitu di tanggal 15. Di sini perusahaan menerima barang atas pembelian di tanggal 14 Januari yaitu pembelian dari CV Wijaya Kusuma dengan nomor sekian dan dilakukan pengiriman menggunakan mobil box yang akan dimasukkan ke gudang store. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke accurate, lalu kita pilih di pembelian di penerimaan barang. Nah, ini kita pilih di CV Wijaya Kusuma dengan tanggal 15 Januari 2023 dengan nomor terimanya atau nomor bisa disebut mungkin ini namanya adalah surat keterangan ya. Ini nomornya ini dengan barangnya ini kita tanggal kirimnya ini. Nah, ini barangnya ambil bagian dibuka ini. Nah, lanjut ini lalu tanggal kirimnya ini sudah oh ya sebelumnya ini kita rubah ke gudang store ya ke gudang store lalu jika sudah ini sudah di tanggal 15 Januari 2023 dengan nomor terimanya ini nama barangnya adalah ini lalu di nanya kita bisa tanggal kirimnya berarti tanggal 15 Januari 2023 pengiriman menggunakan mobil box. Baik, ini tanggal 15 Januari, tanggal 15 Januari. Jika sudah, kita bisa simpan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke transaksi pada tanggal 16 Januari. Di sini, transaksi tanggal 16 Januari, perusahaan melakukan klaim atas pembelian di tanggal 13 Januari kepada pemasok umum untuk t-shirt sebanyak 1 piece. Nah, di tanggal 13 Januari tersebut, kita memang melakukan pembelian kepada pemasok umum. Nah, untuk itu sebelumnya kita akan masuk ke accurate, lalu kita masuk ke menu pembelian. Nah, di menu pembelian ini kita akan masuk ke klaim pemasok, di mana ini tadi fiturnya saya aktifkan sebelum saya take video ini di pengaturan preference fitur, lalu kita centang di bagian klaim pemasok.
Nah, setelah itu kita pilih di klaim pemasok. Kita cari pemasoknya. Pemasoknya adalah 13 Januari itu pemasok umum. Ini pemasok umum. Tanggalnya kita rubah di tanggal berapa? Tanggal 16 Januari 2023. Di situ, lalu kita cari barangnya, yaitu adalah t-shirt sebanyak 1 piece dari gudang store. Nah, itu dari gudang store ini, klaim ini dilakukan karena ada bagian t-shirt yang rusak. Nah, ini sudah betul ya. Dari t-shirt, kuantitasnya hanya 1 piece. 1 piece ini, hanya 1 piece dari gudang store. Dari gudang store. Setelah itu kita lanjut. Setelah kita lanjut, ini sudah masuk, kita ke info lainnya. Karena tidak ada info lagi, maka kita bisa simpan. Tidak ada info lagi, maka kita bisa simpan. Tanggal 16 Januari. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan di transaksi selanjutnya, yaitu di tanggal 17 Januari. Nah, di tanggal 17 Januari ini, perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari untuk t-shirt dimasukkan ke gudang store. Nah, ini ada notes jika kita harus setting atau cek pada selisih nilai persediaan dengan akun bukan pokok penjualan. Ini sudah saya cek sebelumnya, sudah betul. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke transaksinya. Di tanggal 17 Januari kita ke accurate. Ini sama halnya seperti tanggal 16 Januari tadi, kita masuknya ke klaim pemasok. Lalu bedanya, kalau tadi kita klaimnya itu kirim barang, kalau yang sekarang itu yang kita terima barang, lalu kita pilih yang ini tadi, research sebanyak 1 piece. Nah, untuk tanggalnya kita rubah di tanggal 17 Januari 2023. 17 Januari 2023, di sini di pemasukan umum. Nah, jika sudah, kita bisa cek di info, karena tidak ada info lainnya juga, berarti ini sudah betul dan bisa kita simpan. Nah, langsung kita bisa cek bahwa ini bisa, ini sudah diterima seluruhnya di tanggal 16, lalu bisa di tanggal 17. Baik, selanjutnya kita lakukan transaksi di tanggal 18 Januari. Sebenarnya di sini bukan transaksi, tapi lebih ke pengaktifan untuk pembuatan nomor rekening baru atas nama Pasifik Indonesia. Nah, untuk menambahkan nomor rekening ini, kita bisa masuk ke P2Mi Qatar Accurate, lalu ke bagian pembelian, lalu yang pemasok. Di sini kita cari untuk Pasifik Indonesia, karena yang dimasukkan nomor rekeningnya adalah Pasifik Indonesia. Di sini kita cari untuk penambahan nomor rekening. Nah, di sini kita tambahkan rekening bank, nama banknya ini adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri, nomor rekeningnya ini atas nama Pasifik Indonesia. Nah, di sini apakah perlu virtual account? Di sini tidak ada keterangan bahwa kita harus mengaktifkan virtual account. Jadi di sini bisa langsung kita lanjut. Nah, setelah itu bisa kita simpan. Langsung kita simpan. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke transaksi di tanggal 19 Januari 2023, di mana di transaksi ini perusahaan akan melunasi hutang pada Pasifik Indonesia dengan nomor faktur sekian sebesar 10 juta. Pembayaran dilakukan transfer ke Bank Mandiri Pasifik Indonesia. Nah, tetapi di sini ada notes bahwa kita harus membuat akun baru dengan tipe other current asset dengan nama akun klub yang pembayaran nomornya 1109. Nah, jika begitu, mari kita lakukan ini dulu. Kita masuk ke buku besar, lalu kita masuk ke akun perkiraan. Nah, setelah itu ini kita bisa masuk ke tipe red lancar lainnya. Lalu kita kode perkiraannya adalah 1109 dengan nama akun pembayaran. Lalu kita dikasih saldonya, nilainya tidak usah dianggap ya ini karena ini masih di awal. Ini sudah. Lalu kita bisa masuk ke kita bisa simpan terlebih dahulu. Lancar lainnya. Ini kelebihan pembayaran namanya 1109 ya sudah betul. Kita simpan. Lalu kita bisa simpan. Nah, ini kita cek di sini di aset dan lainnya. Ini sudah ada kelebihan pembayaran. Ini sudah ada kelebihan pembayaran, maksudnya aset lancar. Setelah itu kita bisa cek lagi. Perusahaan melunasi hutang kepada Pasifik Indonesia untuk nomor faktur CA 1287. Kita bisa masuk ke ID rate. Ini kita close aja ke pembelian, lalu ke pembayaran pembelian.
kita cek di fakturnya, berarti sudah ada. Oh, apa? Ini bisa kita langsung ke pembayaran pembelian, lalu kita pembayaran ke Pasifik Indonesia. Ini kita panggil dengan Mandiri ya. Lalu tanggal bayarnya adalah tanggal 15 Januari 2023. Nah, di sini kita bisa nilai pembayarannya kan sebesar 10 juta. Jadi kita isi terlebih dahulu ini sebesar 10 juta. Lalu kita ambil yang tadi itu kan kita pakainya yang CL 16287. Ini kita pakainya yang ini, lalu bisa kita lanjut. Nah, di sini kita kan membayarnya itu 10 juta, padahal utangnya kita tuh cuma 8.150.000. Nah, ini yang akan kita masukkan. Nah, kita bayarnya ini adalah 10 miliar. Ini kita lanjut. Nah, ini makanya di sini kita ke transfer bank, kita pilih Mandiri. Setelah itu kita cek lagi kelebihan pembayaran sebesar ini. Kita sudah 10 juta ini, tapi padahal utangnya cuma 8.150.000. Karena itu kita bisa ke ini, lalu ke informasi diskon. Nah, ini bisa dimasukkan ke akun diskon yang tadi, yang kelebihan pembayaran dengan diskonnya. Tadi kan kita pembayarannya itu 10 juta, padahal utang kita itu hanya 8.150.000. Di sini saya menggunakan alat bantu kalkulator. Jadi, 8.150.000 dikurangi 10. Nah, kita ada kelebihan pembayaran sebesar 1.850.000. Nah, untuk itu kita bisa ketik di sini adalah sebesar 1 juta minus 1.850.000. Minus 1.850.000 itu ini. Nah, setelah itu, nah kita bisa masuk. Setelah kita tulis ini, kita bisa, ini kenapa minus? Karena kan tadi kita kelebihan bayar. Jadi, ini ditulis 1.850.000. Lalu ini bisa kita tambah. Nah, ini kelebihan bayar 1.850.000. Ini kita lanjut. Nah, di sini, tapi ini ada kelebihan. Jadi, di sininya itu kita ubah. Sini, kita mulai aja. Ini jadi 8.150.000. Lanjut. Nah, ini kan sudah begini, ya, juta. Nah, kalau sudah, kita bisa simpan. Ini tanggalnya sudah benar ya. Namanya 19 Januari 2023, Mandiri Paket. Ini kita simpan. Lalu kita bisa cek di sini. Ini, lalu ke jurnal. Nah, ini sudah balance di kelebihan pembayaran. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke transaksi selanjutnya setelah tanggal 19, yaitu tanggal 21 Januari, di mana ini adalah perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan barang jeans sebanyak 20, harga barang 100.000, melalui pembayaran transfer Bank Mandiri dan dimasukkan ke gudang store. Nomor faktur pembeliannya adalah sekian. Baik, kita masuk ke accurate, kita masuk ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Di sini kita pilih pemasoknya itu pemasok umum. Pemasok umum. Masuk umum, tanggalnya kita ganti di tanggal 21 Januari. 21 Januari 2023. 21 Januari 2023. Barangnya ada jeans sebanyak 20 buah dengan harga 100.000. Nah, ini masuknya ke gudang store. Kita lanjut. Jeans 20 harga 100.000. Lalu kita ke info, nomor fakturnya ada ini. Oke. Tanggal pengirimannya juga di tanggal 21 Januari. Di pengirimannya tanggal 21 Januari 2023. Di sini sudah tidak ada yang lagi. Ini jika sudah bisa langsung kita proses pembayaran karena langsung kita proses pembayarannya. Ini kita pilih di Bank Mandiri ya. Tadi ada keterangannya Bank Mandiri. Kita pakai yang Bank Mandiri BR. Lalu tanggal bayarnya itu langsung ditanggal 1 untuk yang gitu.
Ya, 21 Januari 2023 yang pembayaran ini, yang pembayaran jika sudah kita pastikan lagi ya di sini apa ada info lainnya. Metode pembayarannya adalah transfer bank, transfer secara tunai melalui transfer bank. Nah, melalui transfer bank. Nah, jika sudah, ini sudah sesuai tanggal 21 Januari 2023. Nah, kalau sudah, ini sudah 200 Mandiri PR, kita bisa lakukan simpan. Baik, yang selanjutnya akan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, yaitu di tanggal 22 Januari 2023. Di sini, di tanggal 22 Januari 2023, perusahaan akan membuat PO kepada Pasifik Indonesia, dan dengan detail barangnya adalah pembelian jeans juga flat shoes. Nah, tetapi di sini em, akan diharapkan diterima di keesokan harinya, bukan di hari H, dan melakukan DP sebesar 2 juta termasuk PPN dan melalui transfer Bank Mandiri. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke Accurate, kita gunakan pembelian, lalu kita ke pesanan pembelian. Di sini kita cari pilih pemasoknya adalah Pasifik Indonesia. Indonesia tanggalnya tanggal 20 Januari 2023. Di sini kita akan yaitu jeans sebanyak 20, ini harga 95.000. Apakah ada standar? Apakah ini jeans sebanyak 20 dengan harga 95.000 PPN? Nah, ini bisa langsung kita klik lanjut. Ini untuk barang kedua adalah flat shoes sebanyak 30 dengan harga 98.000. Flat shoes 98.000 ini, dan juga langsung kita klik lanjut. Ini bisa kita info lainnya, tanggal pengirimannya di tanggal 23 Januari. Jangan lupa kirim isi alamat pengiriman. Sini ini sudah ada bayarannya, tidak ada. Ini sudah tanggal pengirimannya tanggal 23 Januari 2023. Nah, kalau sudah, ini kan berarti langsung kita langsung proses ke Januari. Ini sudah betul ya, Januari. Di sini kita bisa langsung ke proses, dan kita bisa klik yang uang muka. Nah, kalau sudah, ini tanggalnya jangan lupa diganti di tanggal 22 Januari 2023. Ini uang mukanya diganti. Ini. Lalu ada faktur. Ini kita ini dulu. Faktur ini biasanya di info lainnya. Ini kita masukkan lagi infonya. Juga boleh walaupun tidak ada keterangannya, tapi kan tadi kita mempunyai rekening bank. Ini sudah tanggal 22 Januari. Ini, ini tidak betul semua ya tanggalnya. Nah, lalu bisa kita klik pembayaran. Oh, maaf ini, sepertinya tidak usah. Ini langsung kita ke pembayaran. Ini baru kita masukkan. Nah, ini kita cek lagi. Ini pembayaran ke Pasifik Indonesia dengan menggunakan Bank Mandiri. Nilai pembayarannya sebanyak 2 juta rupiah. Tanggal bayarnya tanggal 22 Januari 2023. Lalu metodenya adalah transfer bank menggunakan Bank Mandiri. Menggunakan
transfer menggunakan bank mandiri. Lalu kita bisa klik, simpan. Baik, saya lanjutkan ke transaksi berikutnya, yaitu buka modul di tanggal 23 Januari. Nah, di tanggal ini, perusahaan menerima barang yang dipesan dari Pasifik Indonesia pada tanggal 22 Januari. Namun, barang yang diterima hanya sebagian, yaitu jeans, dengan nomor surat jalan 6675 menggunakan mobil box. Berarti, dari transaksi tanggal 22 ini, PT Pasifik sudah mengirimkan ke kita, tapi hanya sebagian di tanggal 23 Januari. Karena itu, mari kita lakukan pencatatannya, yaitu kita bisa ke pembelian, lalu kita bisa ke penerimaan barang. Nah, di sini kita terima dari Pasifik Indonesia, tanggalnya 23 Januari. 3 Januari, nomor terimanya, ini, oke. Nah, ini kita klik yang ambil dari pesanan, kita cari ini. Nah, karena yang diterima hanya sebagian, yaitu jeans saja, maka kita centang yang jeans saja. Dan masuknya ke gudang store. Oh, sudah betul, terimanya sebagian. Nah, berarti ini kita bisa klik lanjut. Lalu kita cek apakah benar di store, betul lanjut. Lalu ini alamatnya kita bisa pengiriman menggunakan mobil box. Tanggal kirimnya tanggal 23 Januari 2023. Ini sudah kita pastikan lagi. Jika ini sudah benar juga, lalu kita simpan. Kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, yaitu di tanggal 24 Januari. Di tanggal 24 Januari, perusahaan menerima sisa barang dari PT Pasifik Indonesia yang kita pesan di tanggal 22 Januari. Jadi, kita pesan dua, yang kemarin dikirim hanya jeansnya. Hari ini tanggal 24 dikirim sisa barangnya dengan surat jalan 6690 dan pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Kita langsung masuk ke Accurate, ke bagian pembelian dan penerimaan barang. Di sini kita terima dari Pasifik Indonesia tanggal 24 Januari 2023. Nomor terimanya adalah 6690. Ini kita ambil dari pesanan, kita cari. Ini flat shoes B30, kita lanjut. Nah, ini apakah sudah betul di Grand Store? Betul, lanjut. Lalu kita cek di sini pengirimannya, tanggal kirimnya. Ini kita mobil box. Baik, setelah itu kan kita sudah atur tanggal kirimnya tetap di tanggal 23, tetapi kita hanya merubah di tanggal penerimaannya saja. Jika sudah, kita bisa menyimpannya. Tadi pengirimannya dengan mobil box, sudah betul, kita bisa langsung simpan. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan di transaksi berikutnya, yaitu di tanggal 25 Januari, di mana perusahaan menerima tagihan dari Pasifik Indonesia pada tanggal 23 dan 24 Januari. Jadi, transaksi yang kita tadi sudah terima barangnya, baru dikirimkan tagihannya di tanggal 25 Januari dengan nomor fakturnya sekian. Nah, kalau begitu bisa kita langsung masuk ke Accurate, ke bagian pembelian, dan kita ke faktur pembelian. Nah, di sini kita cari pemasoknya, yaitu Pasifik. Tanggalnya ini dirubah tanggal 25 Januari 2023. Dengan ini kita ambil dari penerimaan. Ini, nah ini muncul dua, jadi kita bisa langsung klik di ini dan juga di ini. Nah, ini kita bisa lanjut. Nah, ini kita juga ada uang mukanya ya, sudah seperti yang sudah kita masukkan di awal. Lalu ini nomor fakturnya kita masukkan terlebih dahulu. Nomor fakturnya itu ada ini. Ini, ini, ini. Nah, ini juga ya. Ini jumlah ini. Lalu juga ini ada uang mukanya juga sebesar 2 juta seperti yang sudah kita masukkan di awal tadi. Lalu juga tidak ada biaya lainnya ya. Jadi
Ini sudah semua. Ini cuma ini tidak ada informasi lagi ya. Tidak ada informasi lagi, maka dari itu kalau memang sudah tidak ada informasi lagi, kita bisa simpan, kita bisa simpan ini. Jadi mari kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya, yaitu di tanggal 26 Januari 2023. Di sini, CV Wijaya Kusuma melakukan pembelian perusahaan, tetapi menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Jadi ini dibayar di muka ya. Untuk detailnya, nama barangnya ada jeans, pantofel, dan t-shirt, masing-masing berjumlah 50 dengan harga yang berbeda-beda per barang. Dengan nomor faktur pembelian Wijaya 223, atas pembelian mendapatkan diskon sebesar ini. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri dengan nomor ini, jatuh temponya 6 Februari dan diterima pada tanggal 27 Januari. Maka kita bisa langsung masuk ke accurate. Di sini kita bisa langsung ke pembelian, lalu kita bisa ke faktur pembelian. Di sini kita di CV Wijaya Kusuma. CV Wijaya Kusuma dengan tanggal 26 Januari 2023. Nah, ini barangnya ada jeans, pantofel, sama tas jeans sebanyak Pesos dengan harganya 110.000. Lalu ada pantofel dengan harga 100.000. Dan juga t-shirt dengan harga 20.000. T-shirt dengan harga 25.000. Setelah itu, semua totalnya ada di sini. Tetapi di modul ada keterangan perusahaan mendapatkan diskon faktur sebesar 1.250.000. Maka kita masukkan ke sini untuk diskon faktur sebesar 1.250.000. Sehingga total tagihan berubah menjadi 14.985.000. Selanjutnya kita bisa masuk ke info lainnya dengan memasukkan nomor fakturnya. Sini nomor fakturnya masih ada 2908. Dengan tanggal faktur pajak, tanggal pengirimannya akan dikirim di tanggal 27 Januari. Tanggal pengirimannya 27 Januari 2023. Dan ini iya ya, jangan lupa dicantumkan namanya adalah tagihan di muka, di mana kita belum menerima barangnya. Nah, di sini kita alamatnya, jangan lupa diisi alamatnya, jangan juga marta. Kita pastikan lagi tanggal pengirimannya di tanggal 27 Januari 2023. Dan ini kita ya, dan ini sudah pukul 9, 10, 11. Nah, ini kita akan langsung, kita cek juga tidak ada biaya ya di sini. Jika tidak ada, maka kita bisa langsung ke proses, lalu kita bisa pilih membayar. Ini di sini ada keterangan jika pembayarannya melalui cek Bank Mandiri. Di sini kita pilih Bank Mandiri ITBA. Tanggal bayarnya tetap di tanggal 26 Januari 2023. Dan nilai pembayarannya sebesar 14.985. Metode pembayarannya adalah cek Bank Mandiri. Kita ganti di cek ada giro dengan nomor ceknya adalah GR 7878. Lalu tanggal ceknya ini akan jatuh tempo di tanggal 6 Februari 2023. Februari 2023. Di sini sudah betul ya, pembayarannya menggunakan cek dengan nomor ceknya sekian dan tanggal jatuh temponya adalah 6 Januari 2023. Di sini sudah 14.985.000 dengan tanggal bayarnya adalah tanggal 26 Januari 2023. Nah,
Jika sudah, kita bisa lakukan simpan. Lalu kita bisa cek di sini. Nah, di sini sudah ada GR 777878 dengan pembayaran kapasitas 985. Jadi selanjutnya akan kita lanjutkan di transaksi tanggal 27 Januari, di mana CV perusahaan menerima barang dari CV Wijaya Kusuma dari transaksi tanggal 26 Januari yang dilakukan atau dikirim menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang store dengan nomor surat jalan sebagai berikut. Untuk karena itu, untuk membuat transaksi ini, kita langsung masuk ke Accurate, kita pilih ke pembelian, lalu ke penerimaan barang. Di sini kita terima dari CV Wijaya Kusuma, tanggalnya tanggal 27 Januari 2023. Lalu untuk nomor terimanya adalah 7780. Sini 7780. Ini kita ambil dari tagihan di muka ini. Nah, di sini karena tidak ada sudah semua ya. Dari kalimat ini kita asumsikan bahwa kita menerima semua barang, jadi langsung kita lanjut. Di sini kita rubah gudang untuk langsung ke gudang store. Nah, ini ke gudang store. Lalu setelah itu kita cek info lainnya. Ini tanggal kirimnya ini adalah tanggal 27 Januari 2020. Ini tanggal 27 Januari 2023. Ini sudah betul. Oh ya, jangan lupa pengirimannya adalah menggunakan mobil box. Ini, apakah ada informasi lain? Misalnya tanggal 26 Januari menggunakan mobil box, dimasukkan ke Brand Store, dan nomor surat jalan ini. Ini sudah betul, tanggal kirim tanggal 27 Januari, pengirimannya menggunakan mobil box. Barang yang diterima adalah ini semua, dan ini sudah ke gudang store. Lalu jika nomor terimanya sudah betul, tanggalnya juga sudah betul, kalau sudah kita bisa kita simpan. Nah, itu bisa kita cek di sini CV semua di sini sudah ada. Jadi kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya, di mana ini transaksi di tanggal 28 Januari 2023, di mana perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemaksa umum. Tetapi ini adalah barang baru yang belum ada di persediaan kita. Jadi kita akan memasukkan barang baru ini terlebih dahulu dengan cara kita langsung ke Accurate terlebih dahulu. Kita langsung ke persediaan, lalu kita pilih barang dan jasa. Di sini kita masukkan namanya, yaitu sweater. Kategorinya adalah fashion wanita. Lalu satuannya kita pilih bisnis. Setelah itu kita pastikan lagi yang lainnya. Nah, ini harga jual satuannya itu ada di 295.000. 295.000 dengan PPN pajak pertambahan nilainya. Ini kita cek lagi ya. Di yang pertama yaitu di umumnya nama barangnya adalah sweater. Kategorinya adalah fashion wanita, sweater, fashion wanita, persediaan, satuannya pieces. Lalu juga harga satuannya adalah 295.000. 295.000 dengan pajak pertambahan nilai adalah dengan pajak pertambahan nilai. Jika sudah, ini yang lainnya tidak ada yang kita atur lagi ya. Jadi kalau sudah, bisa langsung kita simpan. Nah, kalau sudah, lalu kita masuk ke modul lagi, baru kita melakukan pembelian. Di sini tapi sebelumnya kita cek ya, apakah sudah masuk. Sudah, ini ya, sudah masuk sweater. Nah, kita melanjutkan untuk pembelian. Nah, di sini sebelumnya kita close terlebih dahulu, lalu masuk ke faktur pembelian. Di sini pemasoknya umum ya. Ini pemasok umum, tanggalnya 28 Januari 2023. Lalu lalu barangnya adalah sweater. Di sini kita beli sebanyak 100 pieces dengan harganya 72.000.
ke gudang store. Ini kita langsung rubah ke gudang store. Jika sudah, ini kita bisa langsung melakukan lanjut. Sini kita perhatikan info selanjutnya, ada nomor faktur. Ini kita masukkan nomor fakturnya. Lalu info pengirimannya ini kita ganti di tanggal ini, kita asumsikan tetap di tanggal 28 Januari 2023. Di tanggal 28 Januari 2023. Di sini sudah, kalau begitu kita bisa langsung ke proses pembayaran. Kita pastikan sekali lagi, kita memesan sweater sebanyak 100 pieces. Dengan gudangnya langsung kita ke store. Lalu nomor fakturnya adalah 10023 ini. Ke gudang store. Lalu tanggal pengirimannya tetap. Lalu langsung kita proses pembayaran. Nah, di proses pembayaran ini kita menggunakan melalui transfer Bank Mandiri. Ini Bank Mandiri IDR, tanggal bayarnya langsung kita, tanggalnya 28 Januari 2023 dengan nilai pembayarannya ini. Lalu ada informasi transfer, transfer bank. Ini Bank Mandiri. Nah, lalu ini juga sudah transfer bank. Kalau sudah, maka bisa langsung kita simpan. Bisa langsung kita simpan. Sudah. Baik, sekian video dari saya, mulai dari transaksi awal hingga transaksi 28 Januari. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.